Cerita dimulai di sebuah sekolah. Seorang pemimpin geng sekolah bersama para pengikutnya seringkali menindas seorang gadis miskin. Mereka bahkan dengan terang-terangan memaksanya untuk melepas pakaiannya. Ketika gadis itu benar-benar melakukannya, mereka malah mengejek. "Kamu benar-benar melepasnya." Anehnya, seluruh kelas yang terdiri dari 50 siswa lainnya hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Di tengah situasi ini, seorang murid pindahan yang baru datang merasa tidak tahan lagi melihat perlakuan tersebut. Dia segera pergi melapor kepada guru tentang insiden ini. Guru segera bertindak dengan memberikan peringatan keras kepada pelaku. Guru memperingatkan bahwa jika kejadian serupa terulang, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Namun, setelah kejadian itu, pemimpin geng tersebut bukannya berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Mereka bahkan kembali mengonfrontasi siswa lain untuk mencari tahu siapa yang melaporkan mereka. Dengan nada marah, mereka berkata, "Siapa yang melaporkan? Apakah aku pernah benar-benar menyulitkan kalian?" Pemimpin geng ini bahkan sampai mengancam dengan menggunakan pisau, menuntut agar si pelapor keluar dan mengaku. Dalam suasana tegang itu, seorang murid laki-laki mencoba membela keadilan dan meminta mereka berhenti. Namun, dia langsung ditendang oleh pacar si pemimpin geng. "Kamu ingin jadi pahlawan? Jangan bermimpi," kata mereka sambil menyeret murid itu keluar kelas. Tidak hanya berhenti di situ, gadis miskin itu terus menjadi sasaran. Keesokan harinya, mereka menuangkan seember air ke atas kepalanya. Meskipun dia memohon dengan sangat, para pelaku justru semakin senang dan bersemangat. "Kami tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika kamu mati," ejek mereka sambil tertawa. Murid pindahan yang selama ini mencoba menahan diri akhirnya tidak bisa lagi diam. Kali ini, dia langsung menantang pemimpin geng ke lapangan untuk menyelesaikan semuanya. Dengan keberanian yang luar biasa, murid pindahan itu menghadapi 17 orang sekaligus. Pemimpin geng yang putus asa bahkan mencoba menyerangnya dengan batu bata. Namun si murid pindahan berhasil menghalaunya. Ketika pemimpin geng kembali menyerang, murid pindahan itu dengan sekali serangan balik berhasil melumpuhkan mereka. Bahkan ketika mereka membawa pisau, murid pindahan itu tetap tidak terkalahkan. Pada akhirnya, pemimpin geng kaya raya itu gemetaran ketakutan hingga jatuh terduduk di tanah. Dia hanya bisa berteriak, kamu ini makhluk apa sebenarnya?" Ternyata luka-luka murid pindahan itu sembuh dengan sendirinya. Sesuatu yang membuat semua orang terkejut, termasuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, pacar pemimpin geng datang untuk membalas dendam. Kemudian, gadis itu mengambil batu dan menghancurkan kaki pacar pemimpin geng hingga mengalami patah tulang serius. Setelah berhasil melumpuhkan semua pemimpin geng hingga cedera parah, murid pindahan itu menunjukkan bahwa mereka salah memilih musuh. Bukan hanya seorang petarung tangguh, tetapi dia juga memiliki kekuatan supranatural. Namun, cerita ini baru saja dimulai. Gadis itu, yang bernama Hisu, pindah ke sekolah baru beberapa hari kemudian. Di sana dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang kebetulan menaiki bus yang sama. Namun, saat Hisu ingin membayar ongkos, saldo kartunya tidak mencukupi. Sopir bus menyuruhnya menunggu bus berikutnya. Tetapi anak laki-laki itu, yang biasanya pelit, untuk pertama kalinya dengan murah hati membayarkan ongkos Hisu. Sikapnya membuat sopir bus terkejut. "Wah, ternyata kamu bisa jadi sopan juga," ejek sopir. Tidak disangka Hisu ternyata adalah teman sekelas baru anak laki-laki itu. Ketika Hisu memperkenalkan dirinya di depan kelas, "Hai semua, namaku Hisu. Mohon bimbingannya." Si anak laki-laki kembali merasa gugup. Dia berusaha keras menahan perasaannya yang tak menentu, bahkan mencoba menghafal angka-angka rumus matematika untuk mengalihkan pikirannya. Namun, sesuatu terasa aneh. Tubuhnya mulai melayang tanpa disadari. Di sisi lain, ketua kelas mendekati Hisu dan menawarkan diri untuk mengajaknya berkeliling sekolah. Katanya, ini tugas yang diberikan oleh guru. Ketua kelas kemudian membawa Hisu ke aula olahraga, di mana ternyata Hisu adalah murid pindahan dengan keahlian olahraga. Tanpa ragu, Hisu berlari sebanyak 50 putaran di aula.
tetapi pikirannya terganggu oleh kilasan-kilasan gambar aneh yang terus muncul di kepalanya. Sementara itu, di tempat lain, seorang pembunuh bayaran baru saja tiba di bandara, menyamar sebagai kurir. Dia membaca dokumen tugas dari kliennya dengan cermat. Dalam dokumen itu disebutkan, seorang wanita telah menghabiskan 5 juta untuk menyewa gudang tua demi melatih kemampuan supranatural anaknya secara rahasia. Selama 6 tahun, wanita itu dengan hati-hati berpindah-pindah tempat bersama anaknya untuk menghindari bahaya. Hingga usia 7 tahun, anak laki-laki itu bahkan belum pernah berjalan. Orang-orang di sekitarnya mengira dia cacat. Untuk mencegah tubuhnya melayang, ibunya memasangkan besi berat seberat puluhan kilogram ke tubuhnya. Namun, meskipun diberi beban, tubuh anak itu tetap melayang ketika dia terlalu bersemangat. Ternyata kemampuan melayangnya lebih dipengaruhi oleh emosi daripada berat badannya. Ibu anak itu akhirnya menyerah melatihnya secara fisik dan mulai membimbing anaknya untuk mengendalikan emosinya. 15 tahun kemudian, kekuatan anak itu semakin berkembang. Bahkan, saat dia bermimpi tentang sesuatu yang menggembirakan, tubuhnya mulai melayang tanpa sadar. Sang ibu memaklumi, anak remaja seusiamu memang wajar merasakan hal seperti ini. Dia mencoba menenangkan situasi, kamu sehat sekali nak, ayo makan lebih banyak. Namun, anak itu merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat mereka sedang makan, sang ibu tiba-tiba mendengar suara aneh yang ternyata adalah suara tetesan hujan yang jatuh di atap rumah. Secara mengejutkan, ibunya juga memiliki kemampuan pendengaran super. Setelah sarapan, pria bernama Bongsuk ini bergegas menuju sekolah. Sopir bus sekolah menggoda Bongsuk yang tampak ragu untuk naik bus, menanyakan apakah dia sedang menunggu gadis yang kemarin. Namun, Bongsuk buru-buru menjelaskan bahwa gadis itu hanya teman sekelasnya. Di perjalanan, dia kembali melihat gadis itu, Hisu, berlari dengan cepat di tengah hujan, menciptakan pemandangan unik yang penuh dengan semangat muda. Di sisi lain, seorang pembunuh bayaran bersiap menjalankan misinya. Saat memutar setir dengan tajam, hampir saja dia mengalami kecelakaan dengan bus sekolah yang ditumpangi Bongsuk. Namun, pembunuh itu segera kabur dan masuk ke sebuah toko buku, menutup pintunya rapat-rapat. Ternyata pemilik toko buku tersebut adalah seorang pahlawan dengan kemampuan mengendalikan listrik. Ketika dia mulai menunjukkan kekuatannya, sopir bus Gido merasakan keanehan karena alat komunikasinya tiba-tiba terganggu. Kemudian, terjadilah pertarungan sengit antar mereka berdua. Pemilik toko bersiap menyerang pembunuh bayaran itu. Dalam satu serangan, dia berhasil menjatuhkan pembunuh tersebut ke lantai. Namun, pembunuh itu dengan cepat menemukan kelemahan si pahlawan, yaitu sumber kekuatannya yang berasal dari sebuah baterai di tangannya. Dalam 2 serangan, pembunuh itu berhasil menjatuhkan baterai tersebut. Beruntung, si pahlawan dapat mengambil kembali baterainya dan menyerang balik, bahkan menghantam pembunuh itu ke atap. Ketika dia hampir memenangkan pertarungan, aliran listriknya mengalami kelebihan beban dan situasi pun berbalik. Untungnya, foto identitas anak si pahlawan telah dihancurkan, sehingga pembunuh itu tidak dapat menemukan target sebenarnya. Namun, majikan pembunuh mengirimkan tugas baru untuk menyelesaikan target berikutnya. Keesokan harinya, Heisu kembali berlatih fisik di aula olahraga seperti biasa. Selera makannya yang besar membuat Bongsuk memberikan porsi makanannya untuk Hisu. Di sore hari, saat Hisu sedang berganti pakaian di ruang olahraga, ketua kelas tanpa sengaja melihatnya dan langsung bersembunyi dengan panik. Namun, Hisu tidak peduli dan melanjutkan latihannya. Dengan ambisi tinggi, dia berusaha mencapai standar latihan yang ketat. Saat mencoba melompat lebih tinggi, dia terpeleset dan jatuh. Kebetulan, Bongsuk yang lewat segera melompat untuk menyelamatkannya. Secara refleks, tubuhnya melayang ke sisi Hisu. Gadis itu dan ketua kelas terkejut melihat Bongsuk. Hisu bertanya kapan dia datang, tetapi Bongsuk hanya khawatir apakah Hisu terluka. Hisu meyakinkannya bahwa dia hanya terkilir sedikit dan meminta Bongsuk membantunya dalam latihan. Saat membantu, Bongsuk gugup dan menghindari kontak mata langsung dengan Hisu. Detak jantungnya berdegup kencang karena gugup.
dan dia mencoba menenangkan diri dengan menghafal rumus-rumus matematika. Namun, dia kehilangan konsentrasi dan tubuhnya melayang tanpa terkendali, melompat melewati Hisu. Beruntung, Hisu sedang memejamkan mata dan tidak menyadari apa yang terjadi. Hisu merasa penasaran dengan kemampuan Bongsuk yang terlihat melompat sangat tinggi. Namun, Bongsuk dengan cepat menjelaskan bahwa itu hanyalah kemampuan melompatnya yang baik sebelum buru-buru pergi. Tanpa disadari, semua itu diamati oleh ketua kelas. Yang lebih aneh, setelah semuanya pergi, ketua kelas diam-diam kembali ke tempat latihan, melompat setinggi beberapa meter, dan meninggalkan jejak tangan di dinding. Malam harinya, Hisu kembali ke aula olahraga, masih memikirkan kejadian siang tadi yang terasa tidak wajar. Setelah selesai latihan, dia bersiap untuk pulang tetapi menemukan jejak kaki berlumpur yang menuju ke tangga. Dengan rasa penasaran, Hisu mengikuti jejak itu hingga ke atas. Namun, gedung sekolah tampak kosong dan sunyi, menciptakan suasana yang menyeramkan. Saat mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya, Hisu menyadari bahwa perilaku Bongsuk seringkali aneh dan mencurigakan. Di saat yang sama, pembunuh bayaran mendekati lokasi dengan Hisu sebagai target potensial. Ketika Bongsuk datang untuk menemui Hisu, gadis itu tanpa sadar memegang tangannya, menyebabkan Bongsuk melayang ke udara. Hisu yang terkejut bertanya bagaimana dia bisa melayang, sementara Bongsuk malah menabrak plafon. Setelah beberapa saat mereka berhasil turun, Bongsuk yang gugup mencoba menenangkan diri dengan menghafal rumus matematikan sambil berjalan keluar sekolah. Namun, semua kejadian tadi diamati oleh satpam sekolah. Ketika mereka tiba di rumah Bongsuk, ibunya terkejut karena putranya untuk pertama kalinya membawa seorang gadis ke rumah. Hisu dengan santai memperkenalkan dirinya sebagai teman perempuan Bongsuk. Sang ibu yang merasa gembira anaknya akhirnya mulai tertarik pada lawan jenis, menyambut Hisu dengan hangat dan menyiapkan makan malam yang mewah untuk mereka. Sementara itu, pembunuh bayaran pergi ke sebuah salon yang sudah hampir tutup. Pemilik salon, seorang wanita, memutuskan untuk melayani pembunuh tersebut. Namun, suasana berubah tegang ketika pria itu bertanya apakah anaknya bersekolah di SMA Jingeon. Wanita itu langsung waspada dan menyerang kepala pembunuh dengan gunting. Tetapi pembunuh itu dengan cepat melumpuhkannya. Meskipun terluka, kemampuan regenerasi pembunuh membuatnya kembali pulih, dan pertarungan sengit pun terjadi. Terjadilah aksi tembak-tembakan antara mereka. Akhirnya, wanita tersebut kehabisan tenaga dan terbaring lemah. Bahkan dalam keadaan sekarat, dia tetap menolak untuk mengungkapkan keberadaan putrinya. Di sisi lain, Hisu yang hendak pulang dari rumah Bongsuk menolak untuk diantar dan mengatakan bahwa dia bisa pulang sendiri. Namun, ibu Bongsuk menegur putranya karena membiarkan gadis itu pulang sendirian di malam hari, mengatakan, "Mana ada gadis yang datang ke rumah laki-laki di malam hari jika dia tidak tertarik?" Hal ini membuat Bongsuk bingung dan malu. Setelah mendapatkan pencerahan dari ibunya, Bongsuk langsung bergegas keluar rumah. Dia melepas pemberat yang ada di kakinya dan berlari seperti angin. Hisu, yang mendengar panggilannya dari kejauhan, berbalik dan melihat Bongsuk melompat-lompat seperti katak kecil yang bahagia. Gadis itu hanya bisa terpana dan berkomentar, "Wow, keren." Bongsuk akhirnya berhasil mendarat dan berkata bahwa dia ingin mengantar Hisu pulang. Hisu yang terkejut sekaligus senang akhirnya setuju. Keesokan harinya, Hisu memutuskan untuk berbagi rahasia dengan Bongsuk. Dia mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia pindah sekolah. Ternyata, dia sebelumnya dikeluarkan dari sekolah lamanya karena memukul 17 berandalan sekolah seorang diri tanpa terluka sedikit pun. Akibat perkelahian itu, ayahnya harus menghabiskan seluruh tabungan keluarga untuk membayar biaya perawatan mereka. Awalnya, Bongsuk mengira Hisu bercanda, tetapi ekspresi serius Hisu membuktikan bahwa itu adalah kenyataan. Setelah kejadian itu, Hisu dikeluarkan dari sekolah, tetapi ayahnya tidak pernah menyalahkannya.
Dalam perjalanan pulang ke rumah, ayahnya menjelaskan bahwa Hisu telah mewarisi gen spesial darinya. Mereka adalah bagian dari kelompok manusia dengan kekuatan khusus yang hidup tersembunyi di masyarakat. Ayahnya kemudian memindahkannya ke sekolah baru untuk memulai hidup yang lebih tenang. Namun, pembunuhan yang terjadi tadi malam membuat ayah Hisu merasa waspada. Dia pergi ke salon tempat kejadian untuk menyelidiki penyebab kematian pemilik salon. Sayangnya, lokasi tersebut sudah dikepung polisi, sehingga dia terpaksa pergi. Secara kebetulan, apartemen Bongsuk berada di atas salon tersebut. Ibu Bongsuk yang mengetahui berita pembunuhan itu tanpa sengaja melihat ayah Hisu. Dia menyadari bahwa pria itu adalah salah satu pengguna kekuatan tingkat tinggi dengan kode nama Naga 9. Meskipun begitu, Ibu Bongsuk memilih untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Di tempat lain, pembunuh bayaran mendatangi rumah duka untuk mencari informasi tentang keberadaan putri pemilik salon. Namun, dia mendapati bahwa anak perempuan itu telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu karena sakit. Saat pembunuh bayaran pergi, seorang gadis muda memandangnya dengan penuh kebencian. Kebetulan, Gido, seorang sopir yang juga berada di rumah duka, bertemu secara singkat dengan pembunuh tersebut. Ternyata Gido adalah putra seorang pahlawan dengan kekuatan listrik tadi. Dengan hati yang penuh dendam, dia mengepalkan tangannya yang memegang baterai, memicu reaksi energi luar biasa di sekitarnya. Mampukah Gido membalas dendam untuk ayahnya? Setelah menyelesaikan upacara pemakaman, dia kembali bekerja. Tetapi kaptennya menyarankan agar dia mengambil waktu istirahat lebih lama untuk menenangkan diri. Gido merasa bahwa menganggur hanya akan membuat dirinya semakin terpuruk. Sementara itu, pembunuh bayaran yang sedang dalam kegelisahan juga merasa frustrasi. Setelah membunuh beberapa orang tua, ia tetap tidak dapat menangkap target yang lebih muda. Sudah setengah bulan tanpa tugas, membuatnya merasa terjebak dalam kebosanan. Namun, pada malam itu ia menerima pesan dari klien baru yang memintanya untuk pergi ke restoran daging babi panggang di Namsan untuk menghabisi seorang wanita bernama Lee Miyun. Pembunuh itu segera bergerak, sementara Miyun yang tidak menyadari bahaya masih dengan ramah melayani para pelanggannya. Namun, tak lama kemudian ia menyadari ada ancaman dan segera memperingatkan putranya untuk tidak pulang. Sayangnya, ponsel Bongsuk kehabisan daya. Ketika Miyun mendengar langkah kaki putranya, jantungnya berdebar kencang. "Aku pulang." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, pintu restoran terbuka dengan sapaan, "Selamat datang." Di tempat lain, Gido berhasil menemukan pembunuh itu dan mencoba menabraknya dengan mobil. Namun, pembunuh itu berhasil melarikan diri. Gido mengejarnya lagi, memaksa pembunuh untuk menepi. Pembunuh itu mengira Gido adalah orang gila. Dalam pengejaran tersebut, Gido terluka dan mencoba melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan pembunuh itu. Ketika Gido menuntut jawaban tentang mengapa ayahnya dibunuh, pembunuh itu akhirnya menyadari bahwa Gido adalah anak dari pahlawan dengan kekuatan listrik. Dengan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul, pembunuh itu memilih untuk mengampuninya. Identitas pembunuh itu akhirnya terungkap. Nama aslinya adalah Frank, seorang pembunuh profesional yang dilatih sejak kecil melalui seleksi ketat. Dari 600 peserta, ia berhasil menjadi salah satu yang terbaik. Huruf F di tubuhnya menandakan nomor 6. Di saat yang sama, Badan Intelijen Korea berhasil mengidentifikasi Frank sebagai agen rahasia yang dikirim oleh Amerika untuk menjalankan misi rahasia. Kepala Intelijen Korea meminta Duta Besar Amerika untuk menghentikan operasi tersebut agar tidak menciptakan kekacauan. Setelah beberapa diskusi, misi itu ditunda, sehingga Miyun dan putranya berhasil selamat dari ancaman. Namun, tak lama kemudian, Frank menerima misi baru untuk membunuh seseorang dengan kode nama Naga 9, seorang pengguna kekuatan tingkat tinggi. Frank segera menuju lokasi target dan menabrak pria itu dengan mobil. Namun, ketika ia mengira misinya selesai, pria itu keluar dari bawah mobil tanpa luka berarti. Pria yang disebut Naga 9 itu adalah sosok tangguh di dunia pengguna kekuatan. Dengan mudah, ia menggunakan pintu mobil untuk menyerang Frank, memicu pertempuran sengit.
Keduanya memiliki kemampuan regenerasi tubuh yang membuat mereka sulit dikalahkan. Setelah ratusan ronde pertarungan, Naga 9 akhirnya membalikkan mobil dan menghancurkan Frank dengan pecahan kaca. Saat mencoba mendapatkan informasi tentang dalang di balik misi ini, Frank justru bertanya apakah Putri Naga 9 bersekolah di SMA Jinwon. Pertanyaan itu membuat Naga 9 marah besar, dan dengan satu pukulan ia mengakhiri hidup Frank. Setelah itu dia membakar mobil untuk menghindari masalah lebih lanjut. Namun, keesokan harinya sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi di sekolah putrinya. Hisu sedang melakukan latihan lompat tinggi seperti biasa, tetapi sekrup pada papan basket tiba-tiba lepas, dan kerangka basket tersebut jatuh menimpa Hisu. Bongsuk yang melihat kejadian itu segera bersiap untuk menyelamatkannya, tetapi tak terduga ketua kelas dengan kecepatan cahaya sudah lebih dulu menyelamatkan Hisu. Aksi heroik ketua kelas ini langsung terekam oleh seorang teman dan diunggah ke media sosial, menjadikan ketua kelas tiba-tiba menjadi seleb internet. Namun, bagi Bongsuk, hal ini justru membuatnya merasa kesal dan kecewa, karena ia merasa tidak cukup kuat dan kalah dari ketua kelas. Di malam hari, Bongsuk pergi sendirian ke tepi sungai untuk berlatih kemampuan terbangnya, berharap bisa menjadi lebih cepat dan kuat. Usahanya tidak sia-sia, ia kini bisa mengendalikan kecepatan terbangnya dengan bebas. Namun, saat terbang, ia tanpa sengaja melihat ibunya yang sedang lewat, yang membuatnya terkejut dan jatuh ke tanah. Ibunya dengan tegas menegurnya, karena ia tidak ingin Bongsuk hidup seperti ayahnya. Mendengar kata-kata itu, Bongsuk merasa terpukul karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang ayahnya dari mulut ibunya. Namun, ia tidak tahu bahwa video tentang orang dengan kemampuan super telah tersebar hingga ke Korea Utara. Pemimpin Korea Utara segera memanggil seorang pejabat tinggi ke kantornya dan memerintahkan agar ia pergi ke Korea Selatan. Pria yang ada di foto tersebut adalah Kim Du-sik, seorang agen intelijen Korea Selatan yang paling kuat. Pada hari itu, pemimpin mengutusnya untuk menjalankan misi rahasia, tetapi sebelum itu ia harus melewati ujian dari organisasi. Pemimpin menunjuk seorang analis intelijen, Mi-yun, untuk melaksanakan ujian tersebut. Mi-yun diberitahu bahwa tugasnya adalah untuk mempelajari bagian mana dari kehidupan Du-sik yang perlu diperhatikan, terutama memahami apa yang ada di dalam pikirannya. Pemimpin juga menekankan pentingnya untuk menilai apakah Du-sik bisa menjalankan misi dengan sukses. Mi-yun merasa bahwa tugas ini bukan bagian dari pekerjaannya, tetapi pemimpin menyarankan bahwa kecantikan bisa menjadi senjata yang efektif. Akhirnya, Mi-yun menerima tugas tersebut dan mulai menyelidiki data tentang Du-sik. Suatu hari mereka bertemu di tempat biasa setelah makan malam. Mi-yun mendengar langkah Du-sik lebih dulu berkat pendengarannya yang tajam. Akhirnya mereka berbicara untuk pertama kalinya. Du-sik langsung membuka percakapan dan dengan terang-terangan menyatakan bahwa Mi-yun sengaja mendekatinya. Ia mengungkapkan bahwa setiap kali ia secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita, dokumen yang mereka bawa selalu berasal dari bulan yang sama. Namun, Mi-yun tidak merasa terkejut dengan pengungkapan tersebut. Ini bukanlah pertama kalinya ia gagal dalam menjalankan tugas. Ia menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti perintah. Du-sik kemudian menyebutkan bahwa pemimpin mereka adalah seseorang yang sangat kejam dan tidak segan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Pada saat itu, keduanya akhirnya mulai saling membuka hati dan mereka semakin dekat satu sama lain. Di sisi lain, pemimpin mereka merasa puas karena mengira kedua anak muda ini semakin dekat sesuai dengan rencananya. Sekretaris pemimpin kemudian berbicara tentang alasan sebenarnya mengapa Du-sik diuji. Du-sik dikenal sebagai agen intelijen terbaik di negara itu dan selalu berhasil dalam setiap tugasnya. Namun, ia memiliki satu kegagalan besar, yaitu pada misi Dian Bian 2 tahun lalu. Sekretaris tersebut masih bingung mengapa pemimpin memberikan misi yang begitu penting kepada Mi-yun, seorang magang yang tampak kurang berpengalaman. Pemimpin menjelaskan bahwa dalam operasi untuk menangkap mata-mata beberapa waktu lalu, Mi-yun melakukan kesalahan fatal. Dari rekaman suara di tempat kejadian,
jelas terlihat bahwa ada seseorang yang sengaja melepaskan para mata-mata tersebut. Selain itu, meskipun Myun selalu menjadi yang terbaik dalam latihan, ia sempat bingung antara granat flash dan granat air mata. Ini menunjukkan bahwa ia mungkin terlalu lembut hati dan dalam situasi pembunuhan, orang seperti itu bisa saja ragu untuk bertindak. Sekretaris masih tidak mengerti mengapa Myun rela mengambil risiko besar, bahkan berisiko dianggap sebagai mata-mata, hanya untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Pemimpin menjawab bahwa di dunia ini memang ada orang bodoh seperti itu, dan Dusik juga termasuk dalam kategori yang sama. Sekretaris akhirnya menyadari bahwa misi Dian Bian itu menunjukkan bahwa Dusik dan Myun telah saling berinteraksi sebelumnya, dan bahwa pemimpin sedang merencanakan sebuah konspirasi besar. Tak lama setelah itu, Dusik dan Myun terjerat dalam masalah yang membahayakan nyawa mereka. Pada malam hari, Myun sedang bekerja lembur sendirian ketika Dusik datang mencarinya lagi. Kali ini, Myun mengungkapkan rahasianya bahwa ia memiliki kemampuan untuk melihat jarak jauh dan mendengar suara dari jauh. Ia kemudian meletakkan tangan Dusik di dadanya, meminta untuk memverifikasi apakah yang dia katakan itu benar. Namun, detak jantung Dusik semakin cepat, dan Myun bercanda bahwa ia bisa mati karena detak jantungnya yang terlalu cepat. Dusik menjawab dengan tenang bahwa ia tidak akan menyesal, bahkan jika ia mati, lalu ia mendekat dan menciumnya. Saat itu, kemampuan Dusik untuk terbang mulai terpicu oleh perasaan emosionalnya dan ia kembali terangkat ke udara. Gadis itu tertawa lagi dan akhirnya dua pahlawan super menikah dengan bahagia. Namun, tanpa diduga, sang direktur tiba-tiba menghentikan tugas pendekatan Myun. Tidak mengerti alasannya, Myun mencoba bertanya, tetapi malah diusir oleh direktur. Kebetulan, sekretaris datang untuk bertemu dengan direktur, dan percakapan mereka terdengar oleh Myun. Merasa penasaran, Myun meminta penjelasan tentang tugas yang akan diberikan kepada Dusik. Namun, ia justru dimarahi habis-habisan oleh direktur. Sang direktur menekankan bahwa aturan utama sebagai intelijen adalah tidak bertanya mengapa, tetapi hanya menjalankan perintah. Ia bahkan mengancam Myun dengan keselamatan ayahnya, memaksa kepatuhan mutlak darinya. Hari-hari berikutnya, Dusik dikirim ke utara untuk menjalankan misi rahasia pembunuhan. Anehnya, ia menghilang tanpa jejak. Takut jika rahasia mereka terbongkar, direktur mengerahkan segala daya untuk menangkap Dusik. Tetapi usahanya sia-sia. Hingga suatu malam, Dusik muncul di jendela kamar Myun. Myun menegurnya, mengatakan bahwa seluruh departemen sedang mencarinya. Namun Dusik hanya berkata, "Aku merasa mungkin aku akan mati." Kita pun dibawa flashback, meski memiliki kekuatan super, seorang pria bernama Juwon menjadi kaki tangan dunia bawah. Dengan kekuatannya, ia mengalahkan 100 preman sendirian, dan memaksa bos geng rival, seorang pria berkacamata, menandatangani surat perjanjian. Dengan itu, ia berhasil membantu bosnya merebut sebuah klub malam, membuatnya terkenal di dunia kriminal. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Bosnya ternyata bekerja sama dengan pria berkacamata untuk menyatukan kedua geng. Pria itu bingung, tetapi bosnya menjelaskan bahwa dunia kriminal juga merupakan bisnis. Tidak ada musuh abadi, hanya keuntungan abadi. Bosnya ingin meninggalkan kehidupan penuh kekerasan dan menjadi seorang pengusaha. Namun, Juwon yang keras kepala tidak memahami maksud bosnya. Karena sifatnya yang lurus, hidupnya selalu dilanda kesulitan. Suatu hari, pemilik rumah kontrakannya menagih sewa, dan ia hanya bisa meminta untuk mencicil mingguan, yang ditolak dengan wajah kesal. Putus asa, pria itu terpaksa memanfaatkan tubuhnya yang tak bisa mati untuk berpura-pura menjadi korban kecelakaan demi mendapat uang. Hari itu, ia melihat seorang preman mengganggu seorang gadis kurir pengantar makanan di depan pintu apartemennya. Gadis itu ternyata bukan orang sembarangan. Dengan berani, ia memarahi preman tersebut dengan kata-kata tajam, membuat si preman terdiam. Tak lama kemudian, gadis kurir itu ternyata menjadi tetangganya. Mereka sering bertemu di tangga. Suatu hari, pria itu tanpa sengaja menumpahkan kotak makanan gadis tersebut. Namun, bukannya marah,
gadis itu justru mulai tertarik pada pria yang tampak kaku dan pendiam itu. Sayangnya, Juwon yang memiliki kecerdasan emosional rendah tidak menyadari sinyal tersebut. Saat mereka berbicara, gadis itu bercanda. "Kamu kelihatan seperti sudah berusia setidaknya 40 tahun, ya?" Suatu hari, Juwon pergi ke sebuah klub dan kembali mendapati bosnya sedang bersama pria berkacamata lagi. Yang mengejutkan, bosnya bahkan memanggil pria berkacamata itu sebagai kakak besar, sesuatu yang sangat sulit diterima oleh Juwon. Pria berkacamata itu bahkan menantangnya untuk bergabung dengan geng jika Juwon mau memanggilnya kakak besar. Merasa muak, Juwon membalas dengan tegas, mengingatkan bosnya bahwa pria berkacamata itu telah memukuli banyak anggota mereka hingga masuk rumah sakit. Namun, bosnya merasa bahwa uang kompensasi sudah cukup untuk menutup luka lama. Menurutnya, mengikuti pria berkacamata akan membawa mereka hidup nyaman tanpa kekhawatiran. Ketika Juwon semakin mendesak, bosnya akhirnya melontarkan ejekan tajam, menyebut Juwon sebagai monster yang tidak bisa merasakan sakit. Merasa dikhianati, Juwon meninggalkan klub dengan kekecewaan mendalam dan kembali ke jalan untuk mencari uang dengan berpura-pura menjadi korban kecelakaan. Namun, kali ini sopir yang menabraknya melarikan diri begitu saja. Juwon mengejarnya dengan sekuat tenaga hingga bertemu Hwang Ji, gadis kurir makanan yang menawarkan bantuan mengejar pelaku dengan sepeda motornya. Namun, Hwang Ji meminta agar uang kompensasi dibagi dua, yang ditolak Juwon dengan sopan. Malam itu, seorang teman lama, Menki, mengundang Juwon untuk minum bersama, dengan dalih ingin memperbaiki hubungan Juwon dengan bosnya. Tapi ternyata itu adalah jebakan. Juwon dibuat pingsan, dan ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terikat di dalam mobil bersama bosnya. Semua ini ternyata adalah rencana jahat pria berkacamata. Mobil mereka didorong ke laut oleh anak buahnya. Beruntung, Juwon memiliki kekuatan super. Dengan tubuh yang tidak bisa mati dan kekuatan luar biasa, ia berhasil melepaskan diri dari ikatan dan keluar dari mobil. Setelah sampai di daratan, Juwon segera kembali untuk menghadapi geng tersebut. Ia mengalahkan mereka semua, tetapi tetap menyelamatkan nyawa Minki meski dengan memberi hukuman, merobek mulutnya. Namun, kebaikannya ini membuat Juwon dikejar dengan lebih ganas oleh musuh-musuhnya. Beberapa hari kemudian, Juwon sering meminta Hwang Ji mengantarkan kopi untuknya. Namun, pembicaraan mereka selalu berputar pada novel kungfu dan romansa, tanpa topik baru. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekelompok preman dari kamar sebelah memesan kopi melalui Hwang Ji, tetapi niat mereka ternyata jahat. Ketika Hwang Ji menghadapi ancaman, ia dengan tegas memarahi mereka. Namun, ketegangan meningkat hingga tiba-tiba dinding kamar mulai bergetar, mengejutkan semua orang. Dalam hitungan detik, dinding tersebut roboh dengan lubang besar, dan Juwon muncul, menghancurkan dinding dengan kekuatan luar biasa. Para preman hanya bisa terdiam dalam ketakutan saat Juwon melangkah maju dengan tatapan tajam. Para preman yang ketakutan mulai menggigil, salah satu dari mereka nekat melempar botol ke arah Juwon. Namun, Juwon tidak terpengaruh sama sekali. Dengan suara tenang namun mengintimidasi, ia bertanya, apa yang barusan dia katakan? Salah satu preman menjawab dengan gemetar. Dia bilang akan membunuh kami. Juwon hanya mengangguk dan langsung melumpuhkan 4 preman dalam sekejap. Berita tentang kejadian itu sampai ke bos besar mereka, seorang pria yang dikenal sebagai anjing Syapu dari Incheon. Dengan penuh amarah, dia datang untuk membalas dendam. Namun, sebelum sempat bertindak, Juwon berhasil menghantamnya hingga kehilangan 5 giginya dalam satu pukulan. Anak buahnya yang lain menyerang serentak, menggunakan berbagai senjata mulai dari pisau, tali untuk mencekik, bahkan api. Tetapi kekuatan super Juwon membuatnya tak tergoyahkan. Bahkan ketika mereka menggunakan kapak untuk menyerangnya, Juwon tetap berdiri tegak meskipun tubuhnya penuh luka. Setelah melumpuhkan semua lawannya, Juwon mengira pertarungan telah selesai. Namun, di luar ruangan Minki sudah menunggunya dengan mobil van, siap untuk menjalankan perintah dari atasannya untuk menghabisi Juwon.
Ketika Minki bertanya seberapa jauh ia harus bertindak, atasannya hanya menjawab, "Apapun, aku akan menanggung semuanya." Dengan semangat, Minki mengemudikan van itu langsung ke arah Juwon, memaksanya untuk melarikan diri. Secara kebetulan, Hwang Ji lewat dengan sepeda motor listriknya. Juwon menyuruhnya pergi agar tidak terlibat, tetapi Hwang Ji bersikeras membantu. "Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi," kata Hwang Ji menunjukkan keberaniannya. Namun, musuh mereka memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hwang Ji juga. Dalam situasi yang semakin berbahaya, Juwon dan Hwang Ji berhasil melarikan diri untuk sementara. Tetapi tidak lama kemudian mereka ditabrak lagi dan terlempar. Setelah tabrakan itu, Juwon benar-benar marah. Dia berlari langsung menuju van musuh. Tepat pada saat genting, ia menarik kemudi mobil ke arah tebing, membuat situasi menjadi semakin kacau. Ketika Minki hampir berhasil menembak Juwon, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari langit tiba-tiba Dusik muncul dan menyelamatkan keadaan. Ternyata semua ini adalah ujian yang dirancang oleh kepala organisasi untuk menguji Juwon, seorang individu dengan kekuatan luar biasa. Setelah insiden itu, Juwon direkrut secara resmi dan menjadi rekan kerja Dusik. Hwang Ji, yang terlindungi oleh Juwon selama insiden, juga tidak mengalami cedera serius. Kehidupan mereka mulai membaik, dan bersama Dusik, Juwon menyelesaikan banyak misi penting untuk organisasi. Namun, 3 tahun kemudian, segalanya berubah. Dusik dituduh sebagai pengkhianat oleh organisasi mereka. Dalam usaha menangkap Dusik, mereka menggunakan seorang wanita bernama Miyun sebagai umpan. Dusik bersikeras bahwa ia tidak bersalah, tetapi kepala organisasi tetap bertekad untuk menghukumnya tanpa ampun. Untuk bertahan hidup, Dusik mulai bertindak dengan kekuatan penuh. Ketika situasi semakin genting, ia berteriak, "Jangan tembak," dan meminta semua orang untuk berhenti sejenak. "Mari bicara dengan baik," katanya. Namun, suasana di dalam markas intelijen menjadi kacau, dengan orang-orang berlarian dan kebingungan. "Dia kembali untuk melindungiku," kata Myun menjelaskan. "Karena jika dia menghilang begitu saja, semua orang akan mencari aku." Ternyata Dusik sengaja membuat rencana ini untuk melindungi Myun, meskipun ia juga harus menjauhkan dirinya dari hubungan dengan Myun di hadapan orang-orang. "Lee Myun," katanya sambil berpura-pura tidak mengenalnya. Myun merasa sangat bingung dengan kenangan manis tentang masa lalu yang sekarang terasa begitu pahit. Walaupun dalam kesulitan, ia tetap berharap pada kenyataan yang jauh lebih keras daripada kenangan indah tersebut. Untungnya, Juwon melindungi Myun dari tembakan yang datang, sementara Dusik akhirnya menghilang. Dengan berakhirnya masa kekerasan, kekuatan dari agen intelijen super mulai terkikis. Bertahun-tahun kemudian, Myun dipindahkan ke departemen lain, tetapi ia masih sering teringat pada Dusik. Hingga suatu malam bersalju, pria yang ia cintai kembali muncul di hadapannya. "Aku selalu memandang langit dan akhirnya kamu yang datang," kata Dusik. "Ingatkan kamu, aku pernah bilang, saat salju turun, aku ingin membawamu melihat dunia putih di langit bebas." Dengan lembut, Dusik memeluk Myun, lalu mereka terbang bersama menuju awan yang tinggi, menikmati kebahagiaan mereka. Tidak lama setelah itu mereka menyambut buah hati mereka. Meskipun hidup mereka sederhana, pasangan itu tetap hidup bahagia dan saling mendukung. Namun, kehidupan mereka kembali terancam ketika anak mereka yang mewarisi kemampuan luar biasa dari ayahnya mulai menunjukkan kemampuan untuk melayang. Pasangan itu saling memandang, bingung apakah mereka harus merasa bangga atau khawatir. Mereka tidak menduga bahwa kepala organisasi kembali mengirim orang untuk menangkap Dusik dan membawanya kembali ke unit. Setelah melalui pertempuran sengit, Dusik akhirnya tertangkap, namun beruntung Myun dan anak mereka berhasil melarikan diri. Mereka memulai kehidupan baru dengan menyembunyikan identitas mereka. Dalam pelarian, mereka harus menghadapi banyak bahaya, termasuk saat pasukan musuh muncul. Meskipun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dusik, ia tetap harus bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghadapi ancaman yang ada. Juwon langsung menyerbu parit dan dengan mudah menangkap penembak jitu musuh. Namun, musuh tidak bermain adil dan melemparkan granat. "Granat! Granat!"
teriaknya. Ledakan besar terjadi, namun Juwon terbang ke udara dan keluar tanpa cedera sedikit pun. Rekan-rekannya terkejut, tak menyangka apa yang terjadi. Tapi, musuh tidak berhenti di situ. Penembak jitu mereka kembali menembak, kali ini mengenai wajah Juwon dan menewaskan Komandan Regu. Rekan-rekan Juwon marah dan segera meluncurkan beberapa puluh granat mortir, menghancurkan musuh menjadi puing-puing. Mereka pikir pertempuran telah selesai, namun tiba-tiba datanglah longsoran batu besar. Batu-batu besar jatuh dari langit, menyebabkan banyak anggota tim terluka atau tewas. Ternyata musuh juga memiliki seseorang dengan kekuatan super, seorang pria besar yang sangat kuat. Pertarungan antara Juwon dan pria besar itu dimulai, dan kekuatan luar biasa pria besar sangat mengejutkan. Ia memukul Juwon seperti membuang semut, dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Juwon dipukul habis dan kehilangan semangat untuk melawan. Namun, karena tubuhnya yang tidak bisa mati, ia segera bangkit dan mengubah jalannya pertempuran, bahkan mematahkan 3 gigi pria besar. Tetapi, kekuatan cepat akhirnya mengalahkan kekuatan besar, dan Juwon dihantam dengan pukulan supersonik yang membuatnya pusing sebelum akhirnya dia ditendang jatuh ke jurang. Pria besar itu meninggalkan Juwon yang terjatuh dan mengatakan, "Aku pasti akan kembali untuk membalas dendam bagi Republik." Juwon merasakan kekalahan pertama dalam hidupnya, sementara seorang pria bernama Akun datang untuk mengambil kesempatan dan mengklaim keberhasilan. Organisasi dengan kekuatan super itu memiliki peluang untuk dibentuk kembali, namun Juwon tidak senang dengan Akun dan memperingatkannya untuk tidak muncul lagi di depannya. Tak lama setelah itu, Juwon kembali ke rumah untuk liburan, karena pekerjaannya yang sangat sibuk membuatnya sering keluar kota berbulan-bulan lamanya. Beberapa waktu kemudian, putrinya yang bernama Hisu lahir. Juwon, berkat kemampuannya dalam bertempur, dipromosikan menjadi pemimpin kecil dalam organisasi super dengan 3 pengikut setia di bawahnya. Namun, suatu hari saat melaksanakan misi, ia mendapat kabar buruk. Putrinya selamat, tetapi istrinya meninggal dunia. Juwon tidak tahu harus berbuat apa dan menangis kehilangan. Suatu hari, Hisu bertanya kepada ketua kelas apakah dia seorang pengguna kekuatan super. Ketua kelas terkejut, tetapi Hisu hanya berkata, "Jika kamu tidak ingin membicarakannya, tidak masalah." Hisu memuji ketua kelas yang memiliki kemampuan melompat tinggi dan menyarankan agar ia masuk ke universitas olahraga. Tetapi ketua kelas malah bercita-cita menjadi pegawai negeri. Hisu akhirnya mengerti. Tidak heran kalau ketua kelas selalu pulang larut malam. Ternyata ketua kelas memiliki ayah yang cacat mental, yang harus diikat dengan pelacak agar tidak tersesat. "Anak, hati-hati di jalan," kata ayahnya. "Ayahmu punya 2 catatan kriminal. Yang pertama kekerasan, yang kedua melukai pegawai negeri." Ketua kelas terkejut mendengar betapa banyak yang diketahui oleh kepala sekolah tentang keluarganya. Kemudian, kepala sekolah membuka rahasia, mengatakan bahwa ia adalah kepala bagian di Badan Intelijen Negara. Ternyata kepala sekolah berharap ketua kelas bisa bergabung dengan Badan Intelijen setelah lulus. Karena itu adalah pekerjaan yang aman dan bisa membantu menghapus catatan kriminal ayahnya. Untuk ayahnya, ketua kelas terpaksa memenuhi permintaan kepala sekolah. Namun, dia tidak memberitahu Hisu tentang kebenaran ini. Setelah sekolah selesai, Hisu seperti biasa naik bus bersama Bongsuk. Sopirnya, Gido, adalah kenalan lama mereka. Namun, saat itu seorang pria mencurigakan dengan bekas luka di wajah naik ke bus tanpa memindai kartu. Sopir mengingatkan agar pria itu memindai kartu, tetapi pria itu tampaknya tidak tahu cara menggunakan ponselnya. Gido berbaik hati untuk membantu mengoperasikan ponselnya, namun dia segera menyadari bahwa ponsel pria itu tidak bisa menghubungkan kartu transportasi. Gido merasa tak enak hati, tetapi akhirnya membiarkan pria itu naik meskipun dia merasa curiga. Dia mulai mengawasi setiap gerakan pria itu dengan cermat. Ternyata pria berbekas luka itu menatap foto di ponselnya dan terus mengawasi Hisu dan Bongsuk. Saat itu Bongsuk menerima telepon dari ibunya yang mengingatkan agar dia pulang lebih awal karena ibunya ada urusan dan akan pulang terlambat.
Hisu juga menerima telepon dari ayahnya yang sama-sama mengingatkan agar dia pulang lebih awal dan tidak berkeliaran. Namun, meskipun mereka diperingatkan, kedua anak itu tetap melanjutkan rencana mereka untuk mengikuti ujian di universitas. Saat mereka akan turun dari bus, pria berbekas luka itu sudah berdiri diam di belakang mereka. Menyadari bahaya, sopir segera menambah kecepatan dan melaju cepat, melewati halte bus dan menuju jalan raya. Bongsuk bertanya, "Apa yang sedang terjadi, sopir?" Namun, pria berbekas luka itu tetap tenang. Ternyata dia juga seorang pengguna kekuatan super. Guido lalu mengarahkan busnya ke kantor polisi. Ketika ia hendak melakukan tindakan lebih lanjut, tiba-tiba pria itu menghilang tanpa jejak. Tidak berhenti di situ, pembunuh itu kembali berbalik arah dan berencana untuk melanjutkan pengejarannya ke sekolah. Di sisi lain, di SMA Jingyuan yang merupakan sekolah sihir di Korea, wali kelas mengingatkan bahwa kelas ketiga SMA sangat penting. Namun, Yungjo tidak tertarik mendengarkan omelan guru. Dia hanya menyentuh jarinya, dan waktu pun seketika terhenti. Ternyata wali kelas juga seorang pengguna kekuatan super. Pada hari yang sama, kepala sekolah mempekerjakan seorang asisten wali kelas karena banyaknya siswa dengan kemampuan luar biasa di sekolah tahun ini. Kepala sekolah meminta wali kelas untuk memperhatikan Bongsuk, anak dari Dusik, agar tidak terjebak dalam masalah. Keesokan harinya, wali kelas melihat Bongsuk yang tampak bodoh sebagai anak dengan kekuatan luar biasa. Hisu, yang baru pindah sekolah, juga seorang anak dengan kekuatan super. Malam itu, ibu Bongsuk dan ayah Hisu dipanggil ke sekolah untuk menghadiri pertemuan orang tua. Miyun, yang memiliki kemampuan melihat jauh dan mendengar dengan sangat jelas, menyadari bahwa pertemuan ini adalah sebuah jebakan besar. Dia memperingatkan Juwon untuk lebih berhati-hati. Ada pengawasan, katanya. Di ruang kepala sekolah, asisten wali kelas sedang memantau rekaman pengawasan. Ketika dia melihat Miyun mendekat, suara ketukan pintu yang mendadak membuatnya terkejut, mengira Miyun sudah mengetahui sesuatu. Segera setelah itu, asisten wali kelas menutup pintu rahasia dengan cepat. Namun, ketika dia membuka pintu, yang dia temui ternyata hanya petugas kebersihan. Yang lebih mengejutkan lagi, tanpa berkata apa-apa, petugas kebersihan itu langsung mengeluarkan pisau dan menyerang. Ternyata, dia adalah seorang pembunuh yang dikirim dari utara. Malang sekali bagi asisten wali kelas yang baru bekerja selama 3 hari, ia pun kehilangan nyawanya dengan sangat cepat. Saat itu, Miyun yang memiliki kemampuan pendengaran luar biasa, mendengar percakapan melalui telepon yang dilakukan oleh petugas kebersihan itu. Dia perlahan berjalan menuju ruang kepala sekolah, namun petugas kebersihan juga menyadari adanya bahaya. Ketika Miyun tiba di sana dan bertanya, "Kamu siapa?" Petugas kebersihan itu mempertahankan aktingnya dengan sangat baik, dan hampir saja Miyun tertipu. Miyun pun memutuskan untuk pergi mencari Juwon dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, bahaya yang sebenarnya datang tanpa diduga. Di luar sekolah muncul sekelompok pembunuh dengan kode F4 yang berencana untuk menghancurkan semua pengguna kekuatan super di Korea. Sementara itu, Miyun kembali ke ruang kepala sekolah dan kali ini petugas kebersihan tidak lagi berpura-pura. Tanpa basa-basi dia langsung menyerang Miyun. Namun, Miyun bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dengan satu pukulan keras dia menjatuhkan petugas kebersihan itu. Melihat bahwa F4 sedang menuju ke arah sekolah, Miyun memutuskan untuk melarikan diri lewat jendela. Sementara itu, di ruang pengawasan, 2 orang sedang mencari Miyun di layar. Namun mereka tidak menemukan jejaknya. Ternyata Miyun sedang bersembunyi di sudut ruangan dan menggunakan bola salju untuk merusak kamera pengawas. Dengan cepat dia juga memutuskan aliran listrik, membuat seluruh sekolah menjadi gelap gulita. Namun, di saat yang sama, ketua kelas masih berada di perpustakaan untuk belajar. Ketika dia keluar untuk menelepon ibunya, dia bertemu dengan seorang pembunuh yang kebetulan memiliki foto ketua kelas. Pembunuh itu langsung menyerang dan menjatuhkannya. Ibunya yang mendengar telepon itu segera menyadari adanya bahaya.
dan ayahnya yang mengetahui hal tersebut segera bergegas menuju sekolah. Di sisi lain, Juwon juga terlibat perkelahian sengit dengan para pembunuh. Dengan kekuatan besar, dia menghantam salah satu pembunuh ke dinding. Namun, pembunuh itu kembali bangkit dan ternyata merupakan lawan yang sangat tangguh. Bahkan Juwon yang dikenal sebagai dewa perang pun kewalahan melawannya. Di tempat lain, Hisu yang sedang berlatih di gym secara tidak sengaja bertemu dengan pria berbekas luka yang datang untuk memburunya. "Kamu lari cukup cepat," kata pria itu. Hisu menjawab, "Siapa kamu? Saya hanya datang dengan izin." Pria itu mengungkapkan tujuannya untuk memastikan sesuatu. Setelah beberapa pertemuan, Hisu mengetahui bahwa dia bukan lawan pria itu, dan seketika menerima serangan keras yang membuatnya kesulitan. "Ternyata kamu bisa pulih," ujar pria itu dengan dingin. Dengan keadaan semakin genting, Bongsuk tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Hisu. Bongsuk segera menangkap Hisu yang terjatuh. Dan untuk pertama kalinya, Hisu merasa bahwa Bongsuk tampak sangat tampan. Namun, keindahan momen itu tak bertahan lama, karena pria berbekas luka itu segera melukai Bongsuk dan menjatuhkannya ke tanah. Hisu pun marah dan menghina pria tersebut. Di sisi lain, Miyun berhasil mengalahkan petugas kebersihan, namun ia mendengar informasi mengejutkan yang mengubah segalanya. Ternyata, pembunuh yang datang menjelaskan bahwa segala yang terjadi disebabkan oleh Korea Selatan. Mereka menyalahkan orang seperti Dusik, yang menurut mereka adalah penyebab semua kekacauan ini. Miyun, yang khawatir akan keselamatan putranya, berusaha menghubunginya melalui telepon, tetapi tak bisa tersambung. Dengan tenang, ia memutuskan untuk keluar dari ruang listrik, mengisi ulang peluru, dan mengambil keputusan untuk bertindak lebih tegas. Miyun bertarung sendirian melawan musuh dan berhasil membuat mereka terkejut dengan serangan balasan yang cepat. Namun, para pengguna kekuatan dari utara juga bukan sembarang orang. Miyun, yang bersembunyi di sudut, menggunakan refleksi dari keran air untuk mengalahkan satu musuh. Ketika ketua tim dari utara mulai menyadari bahwa Miyun bukanlah lawan yang mudah, dia terkejut karena Miyun berhasil mengalahkan dua anggota dari tim F4, kelompok pembunuh elit. Miyun berhasil memaksa pimpinan mereka untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada Dusik. Ternyata setelah memasuki Korea Utara, Dusik telah membunuh banyak orang, termasuk menghancurkan satu batalion yang terdiri dari 500 tentara musuh. Namun, meskipun memiliki kesempatan untuk membunuh seorang jenderal, Dusik memilih untuk menunjukkan belas kasihan, yang akhirnya memulai program pelatihan kekuatan super di utara. Program ini melahirkan 4 pembunuh elit yang dikenal dengan nama F4. Meskipun niatnya baik, belas kasihan Kim Dusik justru menyebabkan dirinya terjebak dalam masalah besar. Ketua tim pembunuh dari utara akhirnya menyadari bahwa Miyun adalah istri Kim Dusik. Tanpa ragu, dia berniat membungkam Miyun. Namun, Miyun yang kesulitan menghadapi banyak musuh, memutuskan untuk melarikan diri lagi. Pada saat yang sama, ayah dari ketua kelas yang terluka juga tiba di sekolah. Melihat putranya yang hampir mati, ayahnya pun marah besar. Tanpa pikir panjang, dia mengalahkan musuh-musuh dengan cepat, bahkan melempar mereka keluar jendela seperti bola. Sementara itu, seorang pria besar yang hendak membantu musuhnya dikejutkan oleh kedatangan Juwon yang kembali beraksi. Dengan menggunakan pemadam api, Juwon menyerang kepala musuh. Meskipun begitu, pria besar itu tidak terluka dan malah melempar Juwon sejauh 100 meter. Namun, karena Juwon memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, perkelahian antara keduanya berlangsung sengit dengan keduanya saling bertukar pukulan dalam 100 pertempuran. Pada akhirnya, Juwon berhasil mengalahkan pria besar itu. Namun, dia menyadari bahwa meskipun satu musuh sudah jatuh, masih ada ancaman lainnya yang lebih besar. Tiba-tiba, seorang prajurit kepala pelontos yang tampak seperti dewa perang muncul di hadapan mereka. Banyak yang terkejut,
Dan ada yang bertanya apakah dia adalah sosok legendaris kakek kura-kura yang konon dapat menghasilkan gelombang energi kuat hanya dengan satu tepukan tangan. Saat dia menyerang, semua orang terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Juwon yang berniat untuk bertarung langsung pun kesulitan mendekati lawan, karena serangan kakek kura-kura begitu kuat. Juwon dan Akun akhirnya bekerja sama dengan sangat baik, memberikan serangan mematikan kepada kakek kura-kura. Namun, meskipun kakek kura-kura tampaknya telah kalah, dia bangkit kembali berkat kekuatannya yang misterius. Ternyata kemampuan supernya hanya berfungsi jika dia memakai kacamata yang kontras dengan Miyun yang justru bisa mengeluarkan potensi luar biasa saat melepas kacamatanya. Dalam pertarungan melawan Akun, kakek kura-kura akhirnya kehilangan keunggulan dan kekuatannya berangsur memudar. Setelah bertarung habis-habisan, kakek kura-kura akhirnya dihancurkan menjadi daging lembek oleh Akun. Namun, sebelum dia mati, dia masih sempat melepaskan ledakan hebat yang menyebabkan seluruh gedung tempat mereka bertarung mulai runtuh. Semua orang berpikir mereka telah mengalahkan semua musuh yang kuat, namun mereka tidak menyadari masih ada seorang ahli yang jauh lebih kuat yang siap untuk bertindak. Saat itu, pria dengan wajah berbekas luka meninggalkan Bongsuk dan Hisu, kemudian langsung menuju ke sekolah untuk membantu. Sesampainya di atas gedung, dia menembak Juwon dengan satu peluru, namun dengan cepat juga mendapat balasan tembakan yang mengenai dirinya. Ternyata, tembakan itu datang dari Miyun yang ternyata memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, hampir setara dengan kemampuan suaminya. Namun, dalam pertempuran udara, Miyun merasa tidak diuntungkan. Di saat-saat kritis, Bongsuk tiba-tiba terbang untuk membantu. Ibu Bongsuk yang panik berteriak melarang anaknya ikut berperang, karena dia tidak ingin anaknya terlibat dalam konflik yang melibatkan generasi sebelumnya. Namun, Bongsuk yang sudah terlanjur marah bertarung dengan pria itu di udara dalam pertarungan yang sengit. Sementara itu, Miyun berlari menuju lantai atas dengan segala daya untuk menyelamatkan anaknya. Tak disangka, sopir bus, Gido, secara tak sengaja menyaksikan pertarungan tersebut dan memutuskan untuk bertindak. Gido, yang merasa tidak ada waktu untuk ragu, mengemudikan busnya dengan kecepatan tinggi menuju sekolah, dan tanpa sengaja menabrak pria itu. Melihat kejadian ini, bosnya terkejut, tidak menyangka bahwa bahkan seorang sopir bus dari Korea Selatan bisa sekuat ini. Namun, meskipun dia menabrak pria dengan wajah berbekas luka, pria tersebut tetap tidak terluka. Kemudian pria itu menodongkan senjata ke Bongsuk, namun ibu Bongsuk akhirnya sampai di atas dan memberi isyarat kepada anaknya untuk melarikan diri. Ibu Bongsuk yang khawatir mengingatkan agar Bongsuk segera pergi dan meninggalkan pertempuran ini. Dia akan tinggal untuk mengatasi musuh yang tersisa. Pada saat yang sama, Gido dengan susah payah keluar dari bus dan mencoba mencapai sumber daya listrik yang akhirnya membangkitkan kekuatan luar biasa dalam dirinya, sebagai The Invincible Flash. Dengan kekuatan itu, dia berhasil menyambar pria jahat itu dengan petir yang memotong lengannya. Pada akhirnya, semua orang bekerja sama dan berhasil mengalahkan musuh mereka, mengakhiri pertarungan dengan kemenangan. Sejak saat itu, peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara akhirnya berakhir, dan anak-anak kembali menjalani kehidupan mereka di sekolah dengan normal. Dusik juga mendapatkan kebebasannya kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan cerita pun berakhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan kisah yang lebih seru di video berikutnya.